Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kali ini, pada kesempatan saat ini, Allah taala mampukan kita, gerakkan hati kita, beri kita kekuatan, beri kita kesehatan sehingga bisa bersama-sama hadir untuk berbincang mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya, masih berkenaan dengan tawakkul. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'ala. Kita lanjutkan mengkaji kitab A'malul Qulub, masih di bab hukmu tawakkul, yaitu hukum tawakkul. Di pertemuan terdahulu kita sudah membahas bahwa tawakkul itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah juga perintahkan kepada hambanya, orang-orang yang beriman, untuk bertawakal kepadanya. Kemudian kita masuk di poin berikutnya. Qala musannif hafidhahullah ta'ala wasafal mu'minina bi annahum yatawakkaluna ala rabbihim. Yani Allah mensifati orang-orang yang beriman bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. At-tawakkul 'ala Allahi sifatun aliyatun min sifati ibadi rahman. Tawakul itu adalah tawakul kepada Allah, menyandarkan hati, harapan kepada Allah, itu adalah sebuah sifat yang tinggi. Sifat yang tinggi, salah satu sifat dari sifat-sifat hamba Ar-Rahman. Wa syi'arun yatamayyazuna bihi amman siwahum, dan itu adalah alamat, tanda yang membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang selain mereka. Wa alamatun barizatun li ahlil iman, dan itu adalah tanda yang nyata, tanda yang dominan bagi orang-orang yang beriman. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin itu semata-mata adalah orang yang jika disebutkan nama Allah maka hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan ketika dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka itu bertawakal. Jadi Allah sifati orang-orang yang beriman, yang diantara tanda imannya itu adalah jika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah iman mereka bertambah, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertawakal. Jadi tawakal ini adalah sifat yang Allah sifatkan kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya la yarjuna siwahu wa la yaqsuduna ila iyyahu. Maksudnya adalah mereka tidak berharap kepada selain Allah, dan tidaklah mereka bermaksud atau menujukan atau menyematkan tujuannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaluduna illa bi janabihi, dan tidaklah mereka kemudian ilja, yaitu memohon pertolongan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yatlubunal hawaij illa minhu, dan tidaklah mereka berharap, tidaklah mereka ingin kebutuhan mereka itu dipenuhi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yarghabuna illa ilaihi, dan tidaklah mereka menambatkan cintanya, harapannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamuna annahu masya'a kana, dan mereka mengetahui, orang-orang beriman ini tahu bahwasanya apa yang Allah kehendaki itu terjadi, pasti terjadi. Wa malam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Wa annahu al-mutasarrifu fil mulki, bahwasanya Allah itu mutasarrif, yaitu al-mutahakim, yang mengatur, yang mengurus di dalam kerajaannya. La syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wala mu'aqib li hukmihi, dan tidak ada yang bisa mencari celah dari hukumnya Allah. Wa huwa syari'ul hisab, Allah maha cepat hisabnya. Kama qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ini sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Katsir. Ini tadi adalah tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat di atas. Bahwa kata beliau, yang disebut dengan orang yang bertawakal itu adalah mereka tidak mengharap selain Allah. Mereka tidak menujukan atau memaksudkan ya, itu kecuali hanya kepada Allah. Jadi mereka hanya berharap kepada Allah. Dan tidaklah mereka meminta pertolongan kecuali dari sisi Allah. Mereka tidak berharap kebutuhannya itu dipenuhi kecuali dari sisi Allah juga. Dan tidaklah mereka mendapatkan hati dan rasa cintanya kecuali kepada Allah.
Dan orang-orang beriman itu mengetahui bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Bahwasanya Allah yang mengatur, mengurusi kerajaannya, tiada sekutu bagi Allah, dan tidak ada celah bagi hukum Allah. Allah maha cepat hisabnya. Kemudian poin berikutnya, dzakara amsalata man tawakkala min tawakkuli anbiya. Kemudian Allah sebutkan contoh-contoh min tawakkulil anbiya, di antara bentuk tawakalnya para anbiya, para nabi. Laqad amarana Allahu azza wa jalla an natakhidha Ibrahim alaihi salam wal mu'minina alladzina ma'ahu uswatan wa qudwatan naqtadi bihim. Dan Allah telah memerintahkan pada kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim sebagai uswah, sebagai teladan, qudwah, sebagai panutan, naqtadi bihim, yang kita ikuti mereka itu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ahu. Sungguh bagi kalian itu ada uswah yang baik, ada keteladanan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim. Wa hadatsana azza wa jalla anhum. Kemudian Allah azza wa jalla menyebutkan kepada kita berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Annahum, bahwasanya mereka qalu, mereka berkata, liquwati imanihim, karena kuatnya iman mereka. Jadi kenapa Allah perintahkan kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim sebagai qudwah, sebagai panutan? Itu karena mereka disifati oleh Allah lewat perkataan yang mereka ucapkan, karena kuatnya iman mereka. Katanya, Rabbana alaika tawakkalna, wahai Rabb kami, kepada Engkaulah kami bertawakal, wa ilaika anabna, dan kepada Engkaulah anabna. Anabna ini maksudnya roja'na ila ta'atika wa mardotika wa jami ama yuqarribu ilaika. Jadi kami kembali kepada Engkau dengan penuh ketaatan, mencari ridhomu, dan seluruh perkara yang bisa mendekatkan kepadamu. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Maksudnya tawakal, nah kami bertawakal alaika kepadamu fi jami'i umurina, pada seluruh perkara dan urusan kami. Wassalamnaha ilaika, dan kami berpasrah atau memasrahkan urusan kami semuanya itu kepada Engkau. Wa fawwadnaha ilaika, dan kami wakilkan. Fawwadna tawakal, yaitu mewakilkan urusan-urusan kami itu kepada Engkau. Ini diantara karakter Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim, bahwa mereka itu memiliki rasa tawakal yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kuatnya iman mereka. Hakata tawakkalu ala Allah. Seperti itulah mereka bertawakal kepada Allah. Wassalamu lahul umura tasliman mutlaqan, dan mereka memasrahkan perkara urusan mereka itu dengan benar-benar kepasrahan yang mutlak. Wasahibu tawakkul fi jami'il umurihim. Kemudian mereka tegakkan tawakal itu pada seluruh perkara mereka. Ma'abadlil juhdi fi ridho rahman. Ridho ar-Rahman tabaraka wa ta'ala, tetap dengan diiringi upaya, usaha yang keras dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka bertawakal, tapi mereka juga tetap mengambil sebab dan melakukan upaya dengan sungguh-sungguh untuk mencari ridho ar-Rahman tabaraka wa ta'ala. Dan kata beliau, summa inna Ibrahim alaihi salam hama qaumuhu bi ikhraqihi. Dan dijelaskan, disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum mereka itu sangat berhasrat, sangat ingin untuk membakarnya. Wa jama'u lidzalika khatban katsirun jiddan. Mereka mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak untuk menunaikan keinginan mereka itu, membakar Nabi Ibrahim. Qala As-Suddi rahimahullah, kata As-Suddi rahimahullah, kanat al-imra'atu tamradu fatandiru in aufiyat an tahmila khatban li khariki Ibrahim. Ada seorang perempuan, kata As-Suddi, dulu waktu kejadian ini ada seorang perempuan, dia sakit, kemudian dia bernazar kalau kemudian dia sehat maka dia akan menggotong kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Ini untuk menunjukkan
himahnya, cita-citanya, keinginannya yang luar biasa untuk membakar Nabi Ibrahim. Jadi kesumat yang luar biasa kepada dakwah tauhid Nabi Ibrahim. Summa ja'alahu fi jaubatin. Fi jaubatin minal ard. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar itu di sebuah tanah lapang. Wa adramuha naro. Kemudian mereka menyalakan api. Fakana laha syarorun adimun. Itu ada api itu memiliki percikan yang besar. Walhabun murtafaun, dan gejolak gelegak apinya itu sangat tinggi. Wa ja'alu Ibrahim alaihissalam fi kifatil manjani. Kemudian mereka letakkan Nabi Ibrahim di neraca, di sendoknya manjani gitu ya, pelontar, di tempat untuk melontarkan, biasanya untuk melempar peluru ya, untuk peperangan itu, manjanik, pelontar zaman dahulu. Falama alquhu qala Ibrahim alaihissalam hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan ketika kemudian Nabi Ibrahim dilontarkan, Nabi Ibrahim kemudian berkata, cukuplah Allah wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung. Kama fi hadisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana yang termaktub dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, sebaik-baik pelindung. Qala Ibrahim alaihissalam khina ulqiya finnar. Nabi Ibrahim mengatakan itu ketika dilemparkan ke api, dalam api. Jadi ini beliau membawakan dasar argumentasi ini untuk menegaskan apa yang disebutkan Allah, bahwa Allah perintahkan kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai qudwah, juga orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim sebagai qudwah, berkaitan dengan bagaimana tawakalnya Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dilempar, cukup bagi Nabi Ibrahim menyandarkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ringan dibaca, tetapi kalau kita benar-benar bayangkan sebenarnya ngeri sekali. Ya. Sendirian melawan sak kampung gitu. Bahkan digambarkan ada perempuan yang sakit pun sampai bernadar seperti itu. Begitu kesumatnya. Tapi itu tidak membuat Nabi Ibrahim kemudian gentar, karena Nabi Ibrahim yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kuat iman Nabi Ibrahim. Wa huwa Musa alaihissalam. Nah, ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Tawakkala 'ala Allahi, bagaimana beliau bertawakal kepada Allah. Wa amara qaumahu bitawakkuli alaihi. Dan Nabi Musa perintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian tuh benar-benar beriman kepada Allah, maka kepada Allah kalian mesti bertawakal. In kuntum muslimin, kalau kalian itu benar-benar orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata Syekh Sulaiman, mana ayat tersebut adalah anna Musa alaihi salam, bahwasanya Musa alaihi salam amara qaumahu bidukhulil ardi al-muqaddasah allati kataballahu lahum. Nabi Musa itu memerintahkan kaumnya, yaitu Bani Israel, untuk masuk ke Baitul Maqdis, yaitu tanah yang Allah tetapkan untuk mereka. Wala yartaddu ala adbarihim khaufan minal jabarin, dan janganlah mereka kemudian berbalik arah, memunggungi membelakangi negeri itu karena takut dari orang-orang yang menjajah. Jadi para penjajah di negeri itu. Bal yumdu qadaman, akan tapi hendaknya mereka maju ke depan. La yuhabunahum, jangan kemudian mereka takut pada para jabarin itu, pada orang-orang yang menjajah itu. Walah yakhshawnahum, jangan takut pada mereka. Mutawakilina 'ala Allah fi hazimatihim, hendaknya mereka itu bertawakal. Yaitu ini pesan Nabi Musa kepada kaumnya, hendaknya bertawakal kepada Allah untuk bisa mengalahkan para penjajah itu. Musaddiqina bi sihhati wa'dihi lahum, yaitu membenarkan kesahihan, kebenaran janji Allah kepada mereka. In kanu mu'minin, kalau mereka itu benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan janji negeri, yaitu Baitul Maqdis, kepada Bani Israel, dan ini adalah pada masa Nabi Musa alaihi salam. Jadi Bani Israel pada masa Nabi Musa, kalau mereka beriman pada Nabi Musa, ya itu segaris dengan beriman kepada Nabi Isa, kepada Nabi Muhammad SAW. Kan risalahnya kan sama.
Jadi bukan umat Nabi Musa yang hidup hari ini yang mengaku yang mengaku tapi tidak diakui. Iya. Dan ini ya menarik bahwa artinya itu jaminan kemenangan itu datang dari Allah. Dari Allah. Kalau mereka mau bergerak menuju al-muqaddasah itu Allah jamin pasti menang. Tapi ternyata ya itu sudah bagian dari takdir Allah ya, ternyata kaum ini tuh kaum yang masih lemah iman. Sehingga tidak mau berangkat membebaskan al-ardu al-muqaddasah atau Baitul Maqdis ini. Nah, ini bagaimana Nabi Musa memerintahkan kaum beliau untuk bertawakal kepada Allah. Walana, dan bagi kita fi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu pada nabi kita, wa ashabihi, dan para sahabat beliau, qudwatun hasanatun. Jadi ada qudwah hasanah, keteladanan yang baik pada diri nabi kita dan para sahabat beliau. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman anhum, tentang mereka, fi ghazwatil Uhud, yaitu ketika dalam perang Uhud, kata Allah, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Nah, ada seorang yang berkata kepada para sahabat Nabi ini, sesungguhnya orang-orang itu mereka sudah berkumpul, bersekutu untuk menghadapi kalian. Fakhshawhum, maka hendaknya kalian takut pada mereka. Ketika dikabari itu, didendeni kayak gitu, fazadahum imanan, justru bertambahlah iman mereka itu. Wa qalu, kemudian para sahabat yang mulia ini berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Qalaha Ibrahim, itu adalah ucapan yang Ibrahim ucapkan alaihissalam khina ulqiya finnar, ketika Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api. Wa qaulaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga yang Nabi kita ucapkan khina qalu, ketika orang-orang itu berkata, alladzina qala lahumul nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ketika ada yang mengatakan itu orang-orang sudah berkumpul mau menyerang kalian, hendaknya kalian takut pada mereka. Fazadahum imanan, maka justru bertambahlah iman para sahabat Nabi SAW. Wa qalu, kemudian mereka juga berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Fatawakkul adatul mu'minina yauma yatawa'adahum annasu wa yukhawwifuhum wa yukhawwifunahum bikasratil ada. Tawakal ini adalah kebiasaan, adatnya orang-orang beriman ketika pada hari mereka itu diancam dan ditakut-takuti dengan banyaknya jumlah musuh. Jadi ketika ditakut-takuti, diancam dengan banyaknya jumlah musuh, justru mereka malah semakin kuat imannya, semakin kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata sebuah syair, huwa al-qaribu al-mujibul mustaghasu bihi. Dialah Allah yang Maha dekat, yang mengabulkan permohonan, yang mendengar dan mengabulkan permohonan, menjawab permohonan, mustaghasu bihi, yang dimintai pertolongan. Kul, katakan, hasbiyallahu, cukuplah bagi kami Allah, ma'budi, yang diibadahi, wa mutawakkali, dan yang disandarkan atau disandari dengan harapan dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hukum tawakal, bahwa tawakal ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, kepada orang-orang beriman, dan para nabi pun juga memerintahkan umatnya untuk bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana riwayat-riwayat yang dibawakan oleh musannif di sini. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kita baca di pertemuan ini. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ini Allah taala ridai, Allah taala barakai. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini maupun siapa saja yang mengikuti, Allah Ta'ala tambahkan ilmu, karuniakan rezeki kefahaman, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.